setuju kita menikah. Dia marah-marah di depan rumah aku. Bener nggak itu? Jangan-jangan lu bohong doang lu. Sumpah gua, Mas. Dia datang marah-marah. Ini lo tau gak sih kalau Vira itu udah gak pulang 2 bulan ke rumahnya? Kok itu saya nggak tahu, Mbak. Apa kamu nggak tahu Kak Vira bawa uang kita untuk nikah? Kamu gimana sih? Itu kan duit aku juga. Itu cuma duit aku, kamu nggak ada. Udah deh, mana yang 2 juta? Sabar. Apa-apaan? Jangan maksa-maksa gitu. Dia mau nggak? Jangan lu paksa-paksa. Mas, jangan ikut campur. Lu yang saya ikut campur. Tanya, mau nggak? Iya, lu diam dulu. Mau nggak? Mau diambil nggak uang lu? Apaan sih? Mau nggak diambil uang? Lu uang lu mau diambil nggak? Bentar dulu. Hah? Uang lu mau diambil nggak? Aku sayang dia. Ya udah baik-baik aja, lo tunggu situ baik-baik aja. Calon suami kayak apa sih kalau kayak gini? Cepet. Udah biar dia ngambil sendiri. Biarin aja, kenapa sih Mas? Cepet. Isa, aku udah nggak punya uang lagi. Ntar kita cari uangnya. Kalau nggak ada duitnya kita jadi nikah. Jadi emang kasar banget sama kamu apa? Dia nggak pernah sekasar ini, Kak. Dia gak pernah sekasar itu. Dia nggak pernah Dia lagi kenapa ini. sih? Aku lihat dia kasar banget loh. Sama kamu narik-narik coba. Enggak, kalau cuma baru kali ini kayaknya nggak mungkin deh. Iya kamu nutupin Kamu dia. ngaku aja deh. Iya. Hah? Apa? Dia emang temperamen orangnya. Cuma aku sayang sama dia. Berarti dia sering ngelakuin itu kan? Iya. Sering maksa kamu? Iya. Astagfirullah. Duit juga gak ada, terus apa yang kamu pertahanin? Semua uang nikah juga uang aku, bukan uang dia tadi. Tapi dia nggak ngaku tadi. Terus apa yang kamu pertahanin dong? Pakai logika Kamu dong. buat apa? Nah, cuma tampang doang. Aku sayang dia. Astagfirullahaladzim. Sayang juga gak harus memiliki kali, kamu bisa sama yang lain. Aku yakin dia bisa berusaha. Aku mau nemenin dia dari nol. Emang dengan dia narik-narik kamu, dia maksa-maksa kamu, dia gak modal, berarti dia nunjukin kalau dia sayang sama kamu, enggak kan? Astaga. Ini ada yang nggak beres deh. Coba deh. Kamu coba lebih introspeksi diri lagi. Ini mumpung belum nikah loh. Ya, kamu belum nikah loh. Mumpung belum nikah ada kesempatan untuk coba introspeksi diri lagi. Bener nggak yang kamu lakuin ini? Bukannya kita ngelarang kamu sama dia. Cuman kalau kita ngelihat ini baru pertama kali lo ketemu dengan perlakuan dia seperti itu. Pantes nggak, Fel? Enggak lah. Nah, udah. Ini nggak ada malunya loh depan kita gituin calon Iya. istrinya, coba. Gimana kalau ntar kamu di satu rumah sama dia, nggak ada orang yang lihat. Ya udah, ini di kebab udah nggak ada nih Vira. Ya. Terakhir katanya kontrak di daerah sini, nggak tahu di mana ini. Kita mau coba lihat ke sana. Coba lihat ke sana. Ya udah, nanti coba tim coba cari kontrakan di sana. Kalau ada nanti kita lanjut. Kalau nggak ada kita tunggu kabar dari tim aja. Iya. Oke, yuk kita Ke mobil dulu. gerak yuk. Sambil nunggu kabar berikutnya kita mau pergi kemana, akhirnya kita break pencarian. Keesokan harinya, kita sama klien kita, Tita, menuju ke rumah Isa. Kemarin kita tahu sendiri bahwa Isa ini sengaja ngerebut uangnya Tita untuk keperluan nikah katanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Permisi, assalamualaikum. Assalamualaikum. Si Bu. Bu, Tita, bilangin sama kakak kamu ya, kesini tuh nggak sopan, tahu nggak? Emang siapa dia marah-marah nggak jelas kayak orang? Ibu sabar dulu, Ibu tenang dulu. Ini biarin dijelaskan. Ya, sama Tita dijelaskan. Ibu di sini sebentar. Tante, maaf saya ikut campur tante sholat. Saya sakit. Saya nggak tega lihat anak saya. sayang sama kakak Ibu, tapi dia juga sayang sama Ibu. Tantenya nggak pulang 2 hari. Jadi pikiran ibu. Enggak, kemarin udah ketemu Ibu. Ya. Tante tenang aja Iya. tante. Ini 2 bulan tante malah Viranya nggak ketemu. Kemarin nggak kenapa-kenapa kok, sehat-sehat saja Isanya. Sehat-sehat aja tante Iya. malah. Ya itu marah-marah loh tante anaknya. Malah lagi uang. Ibu tahu nggak masalah uang itu? Ya, uangnya Tita ini diambil loh. 2 juta. Padahal dia itu cuma itu sisa satu-satunya loh tante. Ini maaf banget kita ikut campur. Karena jujur aku ngeliatnya nggak suka banget. Ngeliat anak tante kayak gitu, kasar. Sama perempuan, yang calon istrinya. Nggak mungkin anak
sampai kasar, nggak mungkin. Kita lihat semuanya Ibu. Kita lihat anak Ibu berusaha maksa. Saya nyaksiin sendiri anak saya tuh kerja, Neng. Banting tulang, Neng. Kerja apa Masa Tante? Kerja apa Tante? Kerja Terus apa? mana duitnya? Ya itu buat ngumpulin, buat nikah, katanya gitu. Enggak ibu, itu semua Nggak uang mungkin buat saya. nikah, Neng tuh dipakai. Ibu percaya sama saya, uang saya untuk nikah bu. Kakak saya bilang kamu dari rumah nggak tahu, nggak ada kabarnya. Uang saya dibawa sama bu. Di saat Isa bilang kemarin Isa mau batalin pernikahan kita. Bu. Tolong bu. Jadi buat gimana dong? Ya, maksudnya ini diklarifikasi Ibu. Ya, supaya jelas bahwa selama ini persiapan pernikahan, baik itu catering, ya, sewa tempat, ya, juga undangan semuanya siapa yang menyediakan? Nah, itu Ibu. Nggak mungkin, Ibu nggak percaya, nggak mungkin. Kalau begitu adanya. Nggak Ibu. mungkin, nggak mungkin. Ya mungkin anak ibu juga kerja juga bantu tolong, tapi kan kita nggak tahu duitnya dikemanain sama dia. Dia sama sekali nggak ada ngebantu untuk persiapan nikahnya. Makanya selama ini Tita heran gitu. Kenapa dari pihak Isa juga dari keluarganya kok tidak ikut membantu. Dia sempat menanyakan cuman nggak berani Bu. Kita diminta tolong untuk ngomong sama Ibu. Ibu tahu masalah ini? Nah ya makanya ini sekarang kita klarifikasi Bu. Jadi selama ini yang mengeluarkan uang adalah kita Ibu. Ibu nggak percaya, Neng. Nanti Ibu nggak percaya. Udah batalin aja, Neng. Batalin aja, Ibu nggak percaya. Anak Ibu anak baik. Batalin aja, Neng. Pergi sana. Ibu Pergi sana. Enggak, batalin aja. Enggak. Ibu jelasin, Ibu sebentar jelasin. Tunggu dulu dong, Ibu. Saya nggak tahu, saya bingung harusnya gimana mas, Mbak. Ya ini cobaan buat kamu Tita. Tapi untungnya kan semuanya kebuka di sini coba. Semua udah terlanjur mas. Udah terlanjur? Enggak, masih ada waktu. Sudah Masih ada waktu kamu untuk memulai. Kok kamu juga belum nikah sama sekali sama dia? Apa sih yang bikin kamu segitunya sama dia? Hah? Dia ngasih kamu apa emangnya? Dia orang yang baik. Dia bekerja keras, benar kata Ibu Rita tadi. Dia kerja keras, tapi dia ngasih apa untuk kamu? Dia bantu emangnya? Enggak kan, udahlah. Masa kamu yang berjuang sendiri? Ya kan, buat apa? Udah dong. Udah, kamu tenang aja dulu. Nanti kalau udah baikan baru ya kita lanjut lagi pencarian yuk. Kita ke mobil dulu yuk. Nah, dari rumahnya Isa, ya kita tadinya mau mencari informasi yang lain. Ya, mungkin ada petunjuk yang bisa kita melakukan pencarian. Tapi ternyata Isa ini nelpon klien kita lagi, nelpon Tita. Emang dia bantu nyari Vira juga? Dia bilang dia dapat informasi tentang Vira. Mungkin dia bantu aku. Emang kamu minta tolong dia untuk nyari Vira? Terus kenapa dia tiba-tiba mau tolongin kamu? Mungkin dia sadar. Udah nih. Di daerah Jati Padang. Kita mau langsung ke sana, Kak. Udah ada apa Pak? Ya udah Pak, kita langsung ke Jati Padang aja Pak ya. Mana tuh kamu? Iya. Itu Isa. Bisa. Isa. Aku kesini mau ngasih informasi sama kamu. Bahwasannya kakak kamu, si Vira, perampokan. Kakakku kerampokan. Terus keadaannya gimana? Aku nggak tahu jadi gimana. Tapi pas dia kerampokan, dia berada di kosnya si Yani. Vira sempat tinggal di tempatnya Yani, sempat nginep di sana dan ternyata terakhir kabarnya Vira ini dicopet, dia dirampok. Barang-barangnya diambil di situ.
Di mana? Di rumahnya Yani. Si Yani sangat takutan. Takut kenapa? Vira dengar informasi dari si Yani, si Vira itu masih hidup. Isa ini cerita, kok ternyata Vira ini dirampok sama Idoy. Dirampok sama Idoy, iya. Semua barang-barangnya hilang, uangnya hilang, termasuk yang 30 juta itu. Kaget di situ Tita.